Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali ketemu lagi dengan pembelajaran daring mata pelajaran matematika bab 1. Masih bab 1 ya anak-anak, masih bab 1, tetapi materi pokoknya adalah bilangan bulat dan operasi hitung beserta pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran melalui kajian materi dan diskusi secara daring, peserta didik diharapkan dapat melakukan penjumlahan bilangan bulat, 2. Melakukan pengurangan bilangan bulat, 3. Melakukan perkalian bilangan bulat, 4. Melakukan pembagian bilangan bulat, 5. Melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke, operasi bilangan bulat itu di sini ada 5 jenis, ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, dan yang terakhir operasi campuran. Lanjut ya anak-anak. Kita masuk ke operasi penjumlahan. Jadi bisa dilihat penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan untuk bilangan yang sederhana. Jadi bilangan positif sepadan dengan langkah ke arah kanan. Jika bilangan bulat negatif itu sepadan dengan langkah arah ke kiri. Jadi kalau positif itu adalah ke kanan, sedangkan negatif berarti ke kiri. Contohnya seperti ini. Ada persoalan 2 ditambah 5, maka bisa kita lihat di garis bilangan 2 itu positif, maka kita langkah ke kanan 2 langkah. Mulai dari mana? 0 langkah ke kanan 2 langkah, maka menjadi di angka 2. Sedangkan ditambah itu tetap maju, bukan mundur ya, maju. Berarti 2 ditambah 5 itu positif, maka langkah ke kanan 5 langkah. Maka 2 ditambah 5 sama dengan 7. Oke, sifat penjumlahan. Sifat penjumlahan itu ada ketertutupan. Yang pertama, jika A dan B bilangan bulat sembarang, maka A ditambah B juga bilangan bulat. Contohnya, negatif 8 ditambah 7, maka sama dengan negatif 1. Sifat yang kedua adalah komutatif. Jika A dan B masing-masing bilangan bulat sembarang, maka berlaku hitungan A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Bisa dilihat contohnya. Sifat yang ketiga adalah asosiatif. Yaitu untuk A, B, dan C bilangan bulat sembarang berlaku dalam kurung A ditambah B ditambah C, maka hasilnya adalah sama dengan A ditambah di dalam kurung B ditambah C. Contohnya ada di layar. Yang keempat adalah unsur identitas. Jika A adalah bilangan bulat sembarang, maka berlaku A ditambah 0, maka hasilnya sama dengan 0 ditambah A. Jadi bilangan 0 itu dinamakan unsur identitasnya atau elemen netral. Contohnya ada di bawahnya. Lanjut ke operasi pengurangan. Tidak jauh dari penjumlahan, bisa diselesaikan untuk pengurangan bisa diselesaikan dengan garis bilangan. Oke, contohnya di sini adalah 8 dikurangi 4. Maka kita kerjakan dulu 8 karena positif, maka langkah ke kanan 8 langkah. Setelah itu karena di situ kurangi, maka mundur. Gerakannya mundur, berarti berapa langkah?
4 karena mundur 4 langkah, maka 8 tadi kita mundur ke 4 langkah, hasilnya ada di 4. Maka 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Masuk ke sifat pengurangan. Sifat pengurangan yang pertama adalah ketertutupan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil dari A dikurangi B selalu bilangan bulat. Itu sifat ketertutupan. Untuk selanjutnya, masuk ke operasi perkalian. Jadi perkalian itu memiliki pengertian sebagai penjumlahan berulang, tetapi tidak berlaku untuk bilangan bulat kurang dari 0. Sehingga dapat kita jabarkan sebagai berikut. Contohnya 5 dikali 3, maka penjumlahan berulangnya adalah 5 ditambah 5 ditambah 5, yaitu 5-nya 3 kali. Karena 5 dikali 3 hasilnya berapa? 15. Contoh yang kedua, 3 dikali 3, maka penjumlahannya 3 kali ya. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya 9. Dan contoh yang terakhir sama caranya. Oke, perhatikan tabel di bawah ini. Dari tabel di atas, maka dalam perkalian bilangan bulat dapat diartikan sebagai berikut. Jadi, kalau positif dikalikan positif, maka hasilnya adalah positif. Negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. Sedangkan positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Dan yang terakhir, jika negatif dikalikan positif, maka hasilnya adalah negatif. Ini harus dihafalkan ya anak-anak. Oke, sifat perkalian. Sifat perkalian yang pertama adalah ketertutupan. Maka bersifat tertutup itu. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil dari A dikali B selalu bilangan bulat. Itu sifat ketertutupan. Sifat yang kedua adalah komutatif. Bisa dibaca. Sifat yang ketiga asosiatif. Sifat yang keempat adalah distributif. Sifat yang kelima unsur identitas. Jadi unsur identitas untuk perkalian adalah angka 1. Angka bilangan bulat berapapun, kalau dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Lanjut ke bilangan 0. Sifat yang selanjutnya. Jika bilangan bulat berapapun, kalau dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0 anak-anak. Masuk ke operasi pembagian. Jadi operasi pembagian itu adalah bisa diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Ya, sifat pembagiannya itu adalah, jadi sifat pembagian ketertutupan itu adalah sifatnya tidak tertutup. Jadi yang selanjutnya adalah operasi campuran. Operasi hitung campuran pada bilangan bulat adalah suatu perhitungan yang menggunakan bermacam-macam operasi. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, dalam operasi hitung campuran pada bilangan bulat terdapat prioritas operasi yang saya sebut dengan paku Pipolondo. Apa itu paku Pipolondo? Pa itu adalah perpangkatan atau akar. Jadi yang prioritas pertama itu adalah di perpangkatan. Kalau ada perpangkatan, maka kita kerjakan perpangkatan terlebih dahulu. Yang kedua adalah kurung. Jadi operasi kurung. Jadi kalau ada operasi di dalam kurung, maka kita kerjakan yang ada di dalam kurung tersebut.
Yang ketiga, perkalian. Pi ya. Pi itu adalah peng ya, atau pembagian, atau po itu adalah pipo lah ya. Po itu adalah poro ya. Kalau bahasa Jawanya adalah poro. Jadi dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Yang terakhir ada lon de. Berarti adalah lon itu adalah penjumlahan. Itu dari kata bahasa Jawa lan. Atau pengurangan itu adalah sude kalau bahasa Jawa, dikerjakan dari kiri ke kanan. Jadi contohnya seperti ini. 6 dikali 3 ditambah 5 dikurangi 2, maka kita kerjakan yang terlebih dahulu adalah di dalam kurung. Jadi 5 dikurangi 2 itu hasilnya 3. Baru kita kalikan terlebih dahulu, 6 dikali 3. Jadi 18 ditambah 3 hasilnya adalah 21. Dan contoh yang kedua bisa dilihat. Oke anak-anak, untuk tugas mandiri bisa kalian tulis di buku tugas dan dikerjakan ya. Jika ada pertanyaan bisa tanya di berbagai sumber, bisa dengan Pak Guru langsung, bisa dengan sumber lain, internet, atau orang terdekat yang ada di rumah. Ya, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, karena kita dalam pandemi ini masih dalam sistem pembelajaran daring. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.